Bareskrim sebut ijazah Jokowi identik dengan pembandingnya. Lebih lengkap terkait proses hukum terhadap kasus tudingan ijazah palsu Jokowi, kita terhubung dengan jurnalis Kompas TV. Sudah ada Suara Azani di Bareskrim Polri dan Michael Aryawan di Pengadilan Negeri Sleman. Kita akan ke Bareskrim terlebih dahulu. Suara, hasil uji laboratorium forensik ijazah Jokowi disebut identik dengan pembandingnya, yakni teman-teman Jokowi. Lalu bagaimana dengan proses hukum laporan tudingan ijazah palsu ini, Suara? Ya, betul sekali. Kamis siang ini, Dirtipidum Bareskrim Polri mengumumkan hasil uji laboratorium forensik atas ijazah Joko Widodo dan mengatakan ijazah Jokowi asli. Dan memang hasil uji laboratorium forensik tersebut melakukan beberapa tahapan, salah satunya dengan membandingkan dari bukti yaitu ijazah Jokowi dengan 3 rekan saat Jokowi berstudi di Fakultas Kehutanan UGM. Dan perbandingan tersebut memang dilakukan dengan membandingkan bahan kertas, pengaman kertas, teknik cetak, tinta tulisan tangan, cap stempel, dan tinta tanda tangan milik dekan dan rektor dari peneliti tersebut. Di antara bukti asli dan pembanding ini menyatakan ketiga ijazah itu merupakan identik atau berasal dari satu produk yang sama. Dan memang dari selain melakukan perbandingan dari adanya ijazah Jokowi dengan ketiga rekannya, ini juga dilakukan uji laboratorium forensik oleh Bareskrim Polri dengan adanya skripsi yang berjudul Studi tentang Konsumsi Kayu Lapis pada pemakaian akhir di Kota Madya Surakarta yang ditulis oleh Joko Widodo tersebut telah diuji puslapor dengan pembanding skripsi rekan senior dan kemudian rekan junior Joko Widodo saat melakukan pengerjaan skripsi tersebut. Dan skripsi milik Jokowi ini juga diduga disediakan digitasi pada tahun 2016 dan diunggah pada tahun 2019 di aplikasi atau aplikasi elektronik PTD UGM oleh admin perpustakaan Fakultas Kehutanan UGM, dan aplikasi ini juga baru dibuat pada tahun 2010. Berikut pernyataan Dirtipidum Bareskrim Polri Brigjen Pol Juhandani Raharjo selengkapnya. Hasilnya yang tadi kami sampaikan, tentu saja setelah itu kami akan melaksanakan memberikan kepastian hukum. Kepastian hukumnya apa? Seperti disimpulkan saat rilis ini, bahwa tidak ada ataupun tidak ditemukan peristiwa pidana seperti yang disampaikan oleh pendumas. Setelah melakukan gelar perkara, Bareskrim Polri menyatakan hasil dari gelar perkara tersebut kepastian hukum tidak adanya unsur pidana, yang artinya Bareskrim tidak akan memanggil pendumas dan ini akan melakukan klarifikasi atau memberikan hasil dari uji laboratorium forensik, dan kemudian 2 bulan penyelidikan tersebut dihentikan dan kasus ini selesai. Kembali ke studio. Ya, terima kasih Suara. Kita akan bergeser ke Michael Aryawan di Pengadilan Negeri Sleman. Michael, apa yang sebenarnya jadi tuntutan penggugat dalam persidangan dan apa yang menjadi keberatan dari pihak UGM serta dosen Jokowi selaku tergugat, Michael? Selamat petang, Asintia dan saudara. Sikap Universitas Gadjah Mada yang dianggap menutupi kasus keaslian ijazah Joko Widodo menjadi penyebab dari gugatan ini. Kami tadi berbincang dengan Komardin, penggugat dari Makassar, disebutkan Komardin bahwa Universitas Gadjah Mada menutup-nutupi apa sebenarnya yang terjadi dengan polemik keaslian ijazah dari Joko Widodo. Menurut Komardin, jika Universitas Gadjah Mada bisa langsung membuka dokumen kelulusan Joko Widodo, maka segala kasusnya akan segera rampung dan tidak berlarut-larut hingga seperti saat ini. Nah, itulah yang disesalkan oleh Komardin, sikap UGM yang dianggap tidak kooperatif, tidak membuka apa yang sebenarnya terjadi, sehingga Komardin mengajukan gugatan sebanyak 69 triliun. Nah, gugatan sebanyak itu memang diajukan oleh Komardin sebagai pertimbangan bahwa kasus ijazah Joko Widodo ini telah mengganggu perekonomian Indonesia, sehingga dia menghitung seperti itu.
Nah, terkait dengan Kas Mujo, dosen dari pembimbing akademik Joko Widodo juga digugat oleh Komardin disebabkan karena Kas Mujo dianggap menutupi apa yang sebenarnya terjadi. Jika memang Kas Mujo adalah pembimbing akademik dan tidak pernah menjadi pembimbing skripsi, sejatinya statement itu sudah disampaikan oleh Kas Mujo jauh-jauh hari dan bukan pada saat akhir-akhir ini. Nah, terkait dengan keberatan dari kuasa hukum Universitas Gadjah Mada dan juga kuasa hukum dari Kas Mujo, mereka tadi menyampaikan di dalam sidang bahwa ada pihak lain yang datang mendadak muncul di dalam persidangan dan menyatakan diri sebagai penggugat intervensi atau penggugat tambahan. Namun ketika dimintai hakim dokumen gugatannya, ternyata mereka belum bisa menunjukkan buktinya sehingga akhirnya persidangan tersebut dianggap cacat jika terus dilakukan oleh majelis hakim di Pengadilan Negeri Sleman. Nah, untuk itu kemudian sidang akhirnya ditunda, mediasi belum dilakukan dan rencananya akan dilakukan pada tanggal 28 Mei mendatang. Cynthia. Baik, terima kasih atas laporan Anda. Michael Aryawan melaporkan langsung dari Sleman dan juga sebelumnya sudah ada Suara Azani melaporkan langsung dari Barreskrim Polri.